Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan beberapa sensasi horor yang benar-benar bikin saya itu takut, yang saya rasakan ketika kambuh ya, ketika terkena gangguan asam lambung GERD, yang disertai dengan kecemasan berlebih juga. Nah, jadi ada beberapa sensasi yang sangat horor sekali yang bikin saya itu ketakutan ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sama ya sensasinya sama yang saya rasakan dulu ya. Tapi kebanyakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih itu sensasi yang bikin takut itu rata-rata hampir sama sih ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau menjelaskan di video ini ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini bisa tonton dengan tenang ya teman-teman ya, dengan nyaman, relax aja, nggak usah kepikiran sensasi dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa saksikan video ini dengan tenang, dengan nyaman ya, sambil-sambil mengalihkan sensasi yang dirasakan lah gitu ya teman-teman ya. Nah, saya jelaskan lagi di sini ya teman-teman ya, bahwa saya ini bukan dokter, saya ini bukan ahli psikiater juga, saya juga bukan ahli penyakit dalam ya teman-teman ya. Saya ini hanyalah orang yang pernah mengalami yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety psikosomatis atau kecemasan berlebih dengan puluhan sensasi yang dirasakan ya teman-teman ya. Jadi saya paham apa yang kalian rasakan, makanya saya membuat video-video seperti ini ya teman-teman ya. Selain saya ingin mengeser seputaran pengalaman saya ketika terkena gangguan asam lambung sampai saya itu membaik ya, saya juga ingin memotivasi teman-teman yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Untuk sensasi yang horor yang bikin saya itu ketakutan banget ketika saya lagi kambuh ya teman-teman ya. Itu ada sekitaran 5 macam sensasi yang saya rasakan ya teman-teman ya, yang bikin saya itu takut. Nah, yang pertama ini adalah masalah di keliengan ya teman-teman ya. Nah, untuk keliengan yang saya rasakan itu sendiri itu sampai badan itu goyang ya teman-teman ya, sempoyongan, goyang terus sambil kita itu keliengan, mata itu sambil buram, terus dicampur juga lemes juga ada ya teman-teman ya, gemeteran juga ada. Nah, jadi itu bikin takut ya teman-teman ya untuk keliengan itu sendiri ya teman-teman ya. Nah, untuk cara penanganannya sendiri itu sudah saya share ya teman-teman ya, cara penanganan keliengan. Nah, itu salah satunya, keliengan itu salah satunya yang bikin saya itu benar-benar takut, parno ya teman-teman ya, bahkan sampai menimbulkan panic attack ya teman-teman ya. Itu di masalah keliengan ya teman-teman ya. Saya juga dulu merasakan yang sangat takut sekali masalah keliengan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sama ya teman-teman ya. Terus kemudian yang kedua itu di jantung, bukan jantung sih, apa namanya, dada, nyeri dada ya teman-teman ya. Jadi nyeri dadanya itu berpindah-pindah, terus kemudian eh, hilang timbul juga ya teman-teman ya. Jadi saya tunjukin ya teman-teman yang nyeri dadanya. Nah, ini jadi kelihatan ya dada. Nah, ini dada, ini bagian rusuk ya teman-teman ya, perbatasan antara perut. Nah, ini dia, ini kan ulu hati ya, kalau kita bilangnya ulu hati, kalau orang bilangnya, kalau kedokteran bilangnya ini esofagus, kelep esofagus ya teman-teman ya. Nah, jadi di bagian dada, nyari di bagian dada ini, eh, jadi ini saya pakai kamera depan ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelah kiri ini sini, sebelah kanan sebelah sini ya teman-teman ya. Karena ini saya pakai kamera depan jadi kayak kebalik gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini sebelah kiri saya, dada sebelah kiri saya. Nah, ini dada sebelah kanan saya. Mungkin untuk teman-teman kebalik ya, karena teman-teman ini saya pakai kamera depan jadi kayak kebalik. Nah, oke, kembali lagi ke topik ya teman-teman ya. Jadi nyeri dadanya itu ya, nih ini bagian dada nih. Nah, ini bagian dada, maaf ya teman-teman ya. Nah, ini bagian dada, ini bagian dada. Nah, kemudian nyerinya itu di sini ya teman-teman ya. Nah, ini di sini, di pas tengah-tengah di sini, kadang berpindah di atasnya sini, kadang sampai ke sini, ini nyeri, nyeri kayak
ketarik gitu ya teman-teman ya. Kalau yang di sini itu nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum ya teman-teman ya, seperti cekit terus cenut gitu ya. Terus pindah lagi ke sini, kadang-kadang sama, masih rasanya itu masih sama kayak cekit terus cenut gitu. Terus berpindah-pindah juga, kadang di kiri kadang di sebelah kanan, dan rasanya itu sama, cekit cenut. Terus kemudian yang di sini ini kayak rasanya itu kayak kita salah tidur gitu, kayak kaku, linu, kayak kecetit gitu ya. Jadi di sini ngegaris, kalau kita buat gerak gini kayak kaku, kayak ketarik, terus kayak sakit gitu ya teman-teman. Bukan kayak sakit sih, memang memang sakit ya teman-teman ya. Nyeri. Terus di sini, yang di sini tadi itu nyeri juga. Terus yang di sini kadang-kadang tembus sampai ke belakang ya teman-teman ya. Tembus sampai ke sini, dekat sini. Itu ngilu, rasanya itu ngilu banget, kayak seperti ada eh, jari yang menotok gini ya teman-teman ya, kayak ada jari yang notok gini, kayak nempel aja gitu rasanya itu nyerinya, dan tembus sampai ke depan ya teman-teman ya. Kadang dibarengi juga dengan rasa cekit cenut gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian ini kan bagian dada, masih bagian dada. Nah kadang di bawah sini juga nih kayak kerasa juga, kayak linu, ngilu, cekut gitu ya, cekit. Bahasanya gimana cara jelasinnya ya? Ya pokoknya untuk kalian yang pernah ngalamin tau lah begitu rasanya ya teman-teman. Jadi cekut di sini, di bawah perbatasan antara dada bidang ini sama rusuknya ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kerasa kayak cekut gitu. Tembus juga sampai ke belakang ya teman-teman ya. Terus terus masih di bagian dada ya teman-teman ya. Nih perbatasan dada di sini ke sini, nah di sini, nah ini di sini. Nah, maaf ya. Nah, di sini jadi ngilu ya teman-teman ya. Di sini ngilu banget. Kalau dia kita pencet, kalau saya pencet dulu ya, kalau saya pijit-pijit gini, dia itu menjalar, rasanya itu kayak menjalar kemana-mana gitu rasanya, itu kayak gimana gitu rasanya teman-teman ya. Terus kadang-kadang bertahan, hilang timbul, kadang-kadang bertahan sampai berhari-hari gitu nggak hilang-hilang ya teman-teman ya. Nah itu untuk nyeri dadanya. Terus kemudian di bagian sama, di kanan kiri, kadang di kanan kadang di sebelah kiri, kadang berpindah-pindah ya teman-teman ya. Terus kemudian kadang-kadang itu yang sering banget itu yang sebelah kiri ya teman-teman ya, sampai rasanya itu kayak berhari-hari itu ada aja, walaupun kita sudah sendawa, sudah kita minum melakukan metodenya, tapi itu selalu ada aja, kayak rasanya itu kayak gimana gitu ya teman-teman ya, nggak nyaman aja gitu, risih gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian masih nyeri dada ya teman-teman ya. eh, Kadang berpindah di sini teman-teman, di sini kadang di sini, kadang juga kayak seolah-olah ya teman-teman ya, seolah-olah itu kayak ada yang menjalar ke sini gitu, menjalar ke bahu gini. Terus kemudian rasanya itu kadang pegel sampai di sini. Nah pegel di sini juga, kadang pegel di sini ya teman-teman ya, di pundak. Pas lagi nyeri dada, rasanya itu cekut nggak nyaman gitu, kadang-kadang tembusnya sampai ke punggung sini, terus di pundak juga, terus kemudian sampai ke tangan ya teman-teman ya. Jadi tangan ini kerasa kayak pegel juga, ikutan pegel. Nah jadi itu yang bikin saya parno dulu ya, nyerinya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan, silahkan komen ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian sensasi apa lagi yang saya rasakan? Keliengan, nyeri dada, terus kemudian nafas tidak, masalah nafas ini ya teman-teman ya. Nafas tidak plong, nafas berat, nafas pendek-pendek, terus kemudian kayak nafas itu kayak berhenti, kita lupa ngambil nafas. Nah, itu juga saya rasakan ya teman-teman. Jadi ketika saya ngambil nafas nggak plong itu juga teman-teman ya, saya itu nggak plong nafasnya, jadi seolah-olah itu kayak kita itu nafasnya itu mau berhenti gitu. Jadi kita bikin panik juga, parno juga ya teman-teman ya. Nah kemudian masalah nafas tidak plong, nafas berat saya juga merasakan. Terus kemudian nafas pendek-pendek, narik nafas itu kayak nggak marem gitu, itu saya juga merasakan. Nah, itu juga saya bikin panik ya teman-teman. Itu juga dulu saya panik banget masalah seperti itu, sampai panik attack kadang ya teman-teman ya. Terus kemudian yang selanjutnya masalah nafas sudah. Terus yang selanjutnya itu masalah di kayak ada perasaan, gimana ya kita ngejelasin, saya ngejelasinnya itu gimana ya.
Jadi versi saya aja ya cara jelasinnya teman-teman ya. Jadi kayak di bagian tubuh saya itu di dalam ya, bagian dalam tubuh saya itu kayak ada perasaan nggak nyaman, terus kayak ada ser gitu, seolah-olah itu kayak kita itu kayak seolah-olah itu lemes, terus kemudian nggak berdaya, terus pikirannya kacau, terus kayak ada perasaan ser gitu, kayak kita itu kayak seolah-olah itu kayak udah mau apa gitu ya, kayak mau diambil aja gitu ya teman-teman ya. Pasti teman-teman juga pernah merasakan ya yang terkena gangguan dispepsia fungsional organik, terus kemudian kena GERD juga. Nah itu pasti teman-teman merasakan ya teman-teman ya. Jadi ada kayak perasaan nggak nyaman di bagian tubuh, terus kemudian rasanya itu kayak ser gitu, kita itu jadi parno ya teman-teman ya. Jadi itu sebentar aja teman-teman ya, paling hanya 15 menit atau 10 menit, tapi itu walaupun sebentar juga kalau emang menyiksa ya lama juga ya teman-teman ya rasanya. Bahkan saya tuh sampai bingung, waduh kenapa ini gitu ya teman-teman ya, kok perasaannya nggak nyaman, waduh ini kayak mau kayak gini rasanya, kayak mau ini rasanya. Pokoknya kalau orang-orang yang normal ya teman-teman ya, belum pernah terkena belum pernah mengalami gangguan ini, itu mau kita jelaskan mau sampai gimana pun mereka itu nggak bakal ngerti ya teman-teman ya, bahkan kebayang pun tidak ya teman-teman ya. Nah untuk kita ini, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung yang udah pernah ngerasain rasanya ya seperti itulah rasanya ya teman-teman ya. Terus kemudian sensasinya yang selanjutnya tadi udah yang ke eh, nyeri dada, pelayangan, nafas, terus ada perasaan ser, terus kemudian nafas ya, nafas. Terus yang terakhir nih, yang terakhir yang membuat saya takut itu kalau pas eh, di jantung debar-debar ya teman-teman ya. Kadang-kadang dari duduk, kita dari duduk nih, duduk bangun tiba-tiba debar-debar jantungnya ya teman-teman ya. Debar-debarnya itu kayak bener-bener gak nyaman banget di dada jadinya ya teman-teman ya. Udah debar-debar, terus kayak kita itu kayak ngos-ngosan perasaannya, ngambil nafas itu kayak ngos-ngosan, terus kemudian perasaan kita nggak nyaman juga, jadi pikirannya itu kacau juga ya teman-teman ya. Udah dicampur jantung debar-debar kayak loncat-loncat gitu ya teman-teman ya, kita ini jadi lemes, jadi perasaannya kayak nggak nyaman banget. Pokoknya nggak bisa dijelasin lah, hanya teman-teman yang tahu dan saya yang tahu rasanya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jantungnya itu debar-debar, detakannya itu kayak berasa banget ya teman-teman ya. Jadi berasanya itu berasa banget. Kadang-kadang kita dari dari tidur bangun tiba-tiba kerasa debar-debar, terus kemudian kadang-kadang kita melihat sesuatu yang wah gitu, tiba-tiba debar-debar jantungnya gitu. Terus kemudian kita kaget, apalagi kalau kita kaget ya teman-teman ya, itu kerasa kayak nah lo debar-debar nih, dan rasanya itu emang gak nyaman banget debar-debarnya ya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu. Tapi saya tuh selalu memotivasi diri ya teman-teman ya, oh ini hanya karena mental aja yang lagi kendor, makanya jantungnya gampang debar-debar ya teman-teman ya. Nah jadi kita harus berpikir ke sana. Nah itu untuk jantung debar-debar itu saya rasakan lama juga ya teman-teman ya. Dari saya duduk terus bangun itu debar-debar. Dari saya bangun kadang langsung duduk gitu, tiba-tiba debar-debar. Tiba-tiba kerasa detakan jantungnya ya teman-teman ya. Terus kadang-kadang lagi tengah malam, lagi tertidur gitu, akhirnya kita terbangun gara-gara jantungnya debar-debar. Nah itu saya juga merasakan dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk beberapa sensasi itu tadi yang saya rasakan itu sangat menakutkan sekali, sangat horor sekali ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman di sini yang saat ini sedang merasakan sensasi-sensasi itu, jadi tenangkan diri kalian ya teman-teman ya. Sensasi itu sensasi dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir ya teman-teman ya, karena di luar sana itu banyak. Teman-teman coba tonton aja di pencarian, ketika teman-teman itu mau nonton video-video seperti ini, sensasi horor, pasti banyak yang merasakan seperti itu juga, hampir sama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang merasakan, yang paling terutama itu adalah tenangkan pikirannya ya teman-teman ya. Terus yakinkan bahwa teman-teman itu nggak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman itu sudah pernah periksa ke dokter, apalagi teman-teman itu sudah
pernah menjalani pemeriksaan di dokter, sudah melakukan EKG segala macam ya teman-teman ya. Karena jujur ya teman-teman ya, jujur ya teman-teman ya, dari saya pertama kali terkena, saya itu pernah ke dokter ya teman-teman ya, ke dokter penyakit dalam. Saya itu ngerasain yang dada cekit-cekit tadi itu, yang nggak nyaman tadi itu, tembus sampai ke belakang ya teman-teman ya. Saya itu pengen yang namanya itu kayak di EKG gitu ke dokter gitu ya. Cuman saya bilang ke dokternya, kata dokternya, nggak usah mas, mas itu nggak apa-apa, mas itu cuma terkena gangguan asam lambung aja katanya. Tapi dalam hati saya itu selalu penasaran ya teman-teman ya, ini kenapa gitu ya, kok rasanya seperti ini. Apalagi kalau kita searching-searching ya, searching-searching gitu, kita kita nyari-nyari berita-berita gitu, itu horor banget yang dapat ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan ya, jangan panik ya teman-teman ya. Karena itu fix memang dampak dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang saat ini sedang menonton ya, bisa bantu like-nya juga ya teman-teman ya. Terus jangan lupa juga yang memang baru menemukan video ini, bisa klik bantu subscribe-nya juga ya teman-teman ya. Terus kemudian klik tombol loncengnya supaya ketika ada video-video saya yang terbaru ada notifikasinya di situ ya teman-teman ya, di HP teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman ya. Doakan saya juga selalu sehat, supaya saya tuh bisa selalu memotivasi teman-teman semua ya teman-teman ya. Biar kita itu bareng-bareng, mungkin teman-teman mungkin kalau memang sudah membaik juga, teman-teman bisa membuat channel-channel seperti ini juga ya teman-teman ya, supaya bisa membantu lagi orang di luar sana. Banyak sekali orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih yang belum tahu cara penanganannya ya teman-teman. Jadi eh, teman-teman ngerasain kan rasanya itu seperti apa ya teman-teman. Jadi kita juga harus saling mensupport lah buat sama teman-teman yang lain. Karena dulu saya janjinya janjinya saya dulu seperti itu, ketika saya sedang parah-parahnya nggak bisa ngapa-ngapain dulu ya teman-teman ya. Jadi saya berpikir, oh iya ternyata untuk sembuh dari gangguan asam lambung ini perlu trik metode. Jadi kalau misalkan orang nggak tahu metodenya ya bakalan parah sekali ya teman-teman ya. Jadi selain kita meng-share tentang seperti ini juga ya teman-teman ya, saya juga berpikir kalau misalkan kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan itu, ketika kita ingin sesuatu, kita itu selalu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya, sama Tuhan yang kita masing-masing ya teman-teman ya. Teman-teman yang saat ini sedang menonton mungkin beragamanya beda-beda, jadi ya tadi ya teman-teman ya, kita cari saudara, kita cari apa namanya amal juga ya teman-teman ya. Karena untuk sembuh dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih ini, kita butuh ketenangan. Jadi dengan membantu-bantu orang, dengan memotivasi orang, dengan memotivasi orang lain, itu ada ketenangan tersendiri juga ya teman-teman yang buat saya. Jadi selain butuh ketenangan, selain butuh metode-metode, juga butuh ketenangan untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ini ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau misalkan punya teman-teman juga yang di luar sana masih banyak, bisa di-share juga video-video seperti ini. Bukan hanya video saya aja ya teman-teman ya, video orang lain pun ya teman-teman ya, bisa kalian share juga. Itu bentuk dari kepedulian kita tentang asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Karena kita sudah tahu kan rasanya gimana. Jadi ayo teman-teman, kita bangkit ya teman-teman ya, kita sembuhkan orang-orang ya teman-teman ya. Kalau perlu kita viralkan bener-bener video-video seperti ini. Kalau perlu video-video seperti ini ya teman-teman ya, bukan video saya aja, video orang lain juga pun kita bikin rame lah di per YouTubean ya teman-teman ya, supaya eh, cepat dicari jalan keluarnya nih ya teman-teman ya. Jadi untuk dokter-dokter juga jadi nanti jadi tahu, oh ternyata yang sedang booming sekarang ini tentang gangguan asam lambung. Jadi dokter itu memberikan arahan itu yang pas, karena kalau dokter yang udah ngomong itu pasti kalian semua percaya ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, cukup di sini saja video yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan teman-teman semua juga cepat diberikan kesembuhan, cepat diberikan kesehatan. Saya akhiri videonya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.